Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Pertiwi dari kelas B, Prodi Sistem Informasi. Sini saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD. Saya menggunakan data modeler. Lanjut disclose all. Di sini studi kasus yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien terlebih dahulu mendaftar kepada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat yang diserahkan kepada pasien. Dari uraian tersebut, saya akan menentukan entitas yang terlibat. Entitas yang terlibat yaitu terdapat rumah sakit, dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat. Pertama-tama tentukan, klik ini, lalu kita buat tabel pertama, yaitu entiti pertama rumah sakit, apply, lalu tentukan atribut yang terkait, yaitu berisi ID rumah, ID pakai huruf singkat aja, ID RS, ID pakai berupa nomor, jadi menggunakan integer. Sifat mandatory. Yang kedua terdapat nama rumah sakit. Nama rumah sakit logical bersifat mandatory. Selanjutnya alamat rumah sakit. Alamat rumah sakit akan varchar. Saya bikin 20, size 20, ini mandatory. Terus isi lagi alamat rumah sakit sudah menjadi nomor telepon. Karena rumah sakit pasti memiliki nomor bersifat mandatory. Lalu tentukan primary key. Menjadi primary key yaitu ID rumah sakit, yang tadi lupa, mandatory, data tipe, ID rumah sakit, integer, apply, lalu tentukan primary key yaitu ID rumah sakit, ganti menjadi ID rumah sakit. Ganti menjadi primary key. Oke. Rumah sakit berlanjut berarti entity yang kedua dokter. Apply, atribut, klik tanda plus. Atribut yang dimiliki dokter itu berisi
ID dokter, logical, bersifat integer, mandatory, apply. Selanjutnya nama dokter, logical, bikin varchar. Saya bikin 18. Mandatory. Selanjutnya spesialisasi, integer, varchar, sifat varchar. Saya bikin 17. Terakhir nomor telepon. Telepon integer. Lalu tentukan yang menjadi primary key, yaitu ID dokter. Ganti menjadi ID dokter. Play, ini juga ini. Nanti menjadi primary key sudah apply, lalu oke. Atribut selanjutnya pasien. Lalu tentukan atribut-atribut. Berisi ID pasien, bersifat yang menjadi integer, mandatory. Selanjutnya nama pasien. Saya bikin 20, size 20. Lalu alamat pasien, karena alamat lumayan, jadi saya bikin 25. Mandatory. Selanjutnya saya isi lagi tanggal lahir. Date, mandatory. ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, lalu nomor telepon, terakhir nomor telepon. Logical, integer, mandatory. Play, lalu tentukan yang menjadi primary key. ID pasien menjadi primary key. Saya ganti menjadi ID pasien, tentu primary key ID pasien. Play, oke. Selanjutnya administrasi. Tentukan atribut berisi administrasi, ID administrasi,
gunakan integer mandatory apply. Selanjutnya tanggal pendaftaran. Bikin mandatory apply. Terus pendaftaran is administrasi, berisi ID administrasi, tanggal pendaftaran, biaya. Selesai. Udah cukup. Lalu tentukan primary key. Primary key ID administrasi menjadi ID administrasi. Saya ganti menjadi primary key. Oke. Lalu entity yang kelima, yang berikutnya ini pemeriksaan. Pemeriksaan ini berisi ID pemeriksaan pasti. ID pemeriksaan menggunakan integer. Mandatory. Selanjutnya tanggal pemeriksaan. Terus hasil pemeriksaan. Dari hasil gunakan varchar. Saya isi menjadi 19. Lalu tentukan menjadi primary key. ID pemeriksaan ID pemeriksaan jadi primary key. Ganti sini ID pemeriksaan menjadi primary key. Oke. Nah, terakhir ini resep obat. Lalu atribut dan resep obat ini isi ID resep. Selanjutnya ID resep, terus nama obat, logical, ganti varchar. Saya bikin 15, size 15 char. Terus instruksi penggunaan.
instruksi penggunaan voucher saya bikin 10. Lalu dosis integer, terus isi lagi apa ya, tanggal resep, bikin tanggal resep. Tanggal resep, date mandatory. Lalu tentukan primary key, mana yang menjadi primary key. ID resep menjadi resep. Sini ID resep. Oke. Nah, susun. Lalu baca kasus yang kita buat, instruksi yang kita buat. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Berarti rumah sakit ke dokter itu one to many, karena satu rumah sakit pasti memiliki banyak dokter. Jadi gunakan tanda panah yang nomor 2. Ya, ganti menjadi rumah sakit memiliki banyak. Ini juga ganti memiliki banyak. Rumah sakit memiliki banyak dokter, karena rumah sakit itu pasti memiliki banyak dokter, jadi gak usah dicentang. Oke. Lalu setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Setiap dokter mempunyai banyak pasien, karena satu dokter itu pasti memiliki banyak pasien. Jadi dokter ke pasien itu one to many. Pakai yang ini lagi. Pas dokter memiliki banyak, ini juga memiliki banyak. Dokter memiliki banyak pasien. Oke. Lalu pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Pasien mendaftar pada administrasi. Pasien ke administrasi one to one, karena satu pasien memiliki satu administrasi, begitupun sebaliknya administrasi memiliki satu pasien. Jadi one to one. Benar pasien administrasi mendaftar Oke. Di sini bikin lihatkan labels. Nah, nanti diatur. Selanjutnya mendaftar pada bagian administrasi dan
Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Diserahkan kepada dokter. Administrasi diserahkan kepada dokter. Administrasi diserahkan ke dokter, jadi one to one karena satu administrasi diserahkan kepada satu dokter. One to one. Administrasi diserahkan pada dokter. Serahkan pada dokter. Data yang terdapat akan diserahkan pada dokter untuk diperiksa. Lalu pasien dapat diperiksa oleh dokter. Pasien diperiksa oleh dokter, lalu dokter melakukan pemeriksaan pada pasien. Lalu dokter melakukan pemeriksaan. Karena satu dokter ke pemeriksaan ini one to many, karena satu dokter bisa memeriksa lebih dari satu pasien. One to many. Jadi step dokter melakukan ini dokter melakukan pemeriksaan. Terus pada pasien diperiksa oleh beberapa dokter. Setelah pasien diperiksa, dokter akan membuat resep dan diserahkan kepada. Lalu dokter membuat resep obat. Berarti one to many karena satu dokter bisa membuat lebih dari satu resep obat. Jadi kita yang nomor 2. One to many berarti ini dokter membuat resep obat. Satu rumah sakit memiliki banyak dokter. Satu dokter memiliki banyak pasien. Pasien mendaftar pada administrasi diserahkan kepada dokter, lalu dokter melakukan pemeriksaan pasien, lalu dokter membuat resep obat. Setelah itu klik ini. Engineer. Nah, berikut hasil ERD yang saya buat menggunakan data modeler. Atur. Saya rapikan. Berikut hasil entity relationship diagram yang telah saya buat. Tentukan atribut kunci dan kunci resep entitas.
Ini atribut kunci, atribut kunci, atribut kunci, atribut kunci, atribut kunci. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.